Shalom jemaat yang terkasih. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-28. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, ia dungu. Orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merancang kejahatan dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah keadilan. Tujuan orang fasik adalah tipu daya. Perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan diri mereka. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri kukuh. Setiap orang dipuji sepadan dengan akal budinya, tetapi orang yang tumpul pikirannya akan dihina. Lebih baik orang yang tidak terpandang, tetapi memiliki hamba, daripada yang berlagak seperti orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi rasa kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar hal yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan kekesalannya seketika itu juga, tetapi cerdiklah yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada dalam hati orang yang merancangkan kejahatan, tetapi orang yang menyarankan damai mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Orang cerdik menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyuarakan kebodohan. Tangan orang rajin akan memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Bapak Ibu yang terkasih,
Di mana kita dapat menemukan keadilan hari ini? Andai pun kita menemukannya, apa ukuran keadilan itu? Mungkin pertanyaan ini sering terdengar dalam hidup kita saat bermasyarakat. Pertanyaan tersebut cukup tepat diajukan ketika keadilan di dunia ini sudah kehilangan pedoman dan arah tujuannya. Amsal dikenal sebagai pribadi jujur dan lugas dalam mengungkap realita seperti yang sudah kita baca beberapa kali. Tetapi, kejujuran ini dimaksudkan untuk mengajar yang kita menjadi bijaksana. Salah satu syarat bagi mereka yang mau belajar adalah siap untuk menerima koreksi. Kata didikan sebenarnya berbicara tentang disiplin dalam pendidikan karakter dan kepribadian. Kita membutuhkan disiplin yang ketat agar kita menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Selain itu, kata dungu tidak mengandung arti hinaan, tetapi lebih sebagai istilah yang menunjuk pada sikap dan perilaku seseorang. Terjemahan lain akan menggunakan kata bebal. Ayat kunci untuk memahami perikop ini ada di ayat yang kelima, di mana penulis Amsal membuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar mengarahkan diri kepada keadilan, sedangkan orang fasik cenderung memperdaya. Penulis Amsal juga menjelaskan keadilan sebagai tidak bersifat memperdaya, tidak egois ayat yang ke-6, memiliki kualitas tahan lama ayat yang ke-7, tanpa pamrih ayat yang ke-9, setia ayat yang ke-11, dan tekun. Intinya, mereka mengerjakan segala sesuatu sebagai bentuk pelayanan kepada Allah yang hidup. Bagaimana dengan orang fasik? Mereka lebih mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Mereka tidak memiliki rasa takut akan Allah yang membuat mereka berpikir tentang adanya hari esok. Niat dan nafsu mereka dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, dan kesia-siaan. Bagi mereka yang melakukan kejahatan, mereka tidak akan memiliki dasar yang kokoh untuk berdiri. Namun, orang benar akan teguh berdiri di atas Kristus sebagai landasan yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu senantiasa menuntun dan mengingatkan kami agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan perintah yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru, anugerah kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, dan apapun itu. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan anugerah dan pimpinan-Mu. Biarlah kami semuanya bersukacita, memiliki semangat dan daya juang untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, mereka yang bergumul dalam perekonomian, mereka yang bergumul dalam relasi, mereka yang masih studi. Tuhan kiranya memberkati semuanya, agar damai sejahtera daripada Allah senantiasa memelihara hidup kami semuanya, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mewartakan cinta kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama. Terima kasih Bapa. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hari ini kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan terus berpadanan pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus